Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok 14 akan mempresentasikan materi dengan judul Ekonomi Keperlakuan atau Behavioral Economics untuk mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Presentasi ini kami sampaikan di bawah bimbingan Ibu Nurbeti Herlina Sitorus, SEMSI, sebagai dosen mata kuliah Sejarah Pemikiran. Next. Yang mana anggota kelompok 14 itu terdiri dari saya sendiri, Safira Anissa Putri dengan NPM 014, dan ada rekan saya Anastasia Beartumeang NPM 030, dan juga Clara Lusanda dengan NPM 060. Baik, tanpa menambah waktu, langsung saja kita masuk ke slide pertama. Ya, jadi mengapa sih kita butuh behavioral economics? Selama ini, teori ekonomi klasik beranggapan bahwa manusia itu adalah makhluk yang rasional. Artinya, dalam mengambil keputusan, manusia diasumsikan akan selalu mengutamakan logika, informasi yang lengkap, dan juga bertindak untuk mencapai hasil optimal. Dengan kata lain, manusia itu diasumsikan sebagai kalkulator, selalu tepat dan selalu rasional. Namun, pada kenyataannya, tidak sesederhana itu. Menurut Herbert Simon, yang memperkenalkan konsep bounded rationality pada tahun 1973, rasionalitas manusia itu terbatas. Kita seringkali membuat keputusan dengan informasi yang tidak lengkap, dipengaruhi emosi, atau bahkan mengambil pilihan yang jelas-jelas merugikan. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, orang bisa menyesal setelah memberi barang mahal yang ternyata tidak kita butuhkan, atau salah memilih jurusan kuliah hanya karena ikut-ikutan teman. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa keputusan ekonomi itu tidak sepenuhnya rasional. Inilah mengapa muncul pendekatan baru bernama behavioral economics. Pendekatan ini bertujuan memahami bahwa manusia itu tidak selalu rasional, dan justru dengan mempelajari perilaku dan psikologi manusia, kita bisa merancang kebijakan atau intervensi yang lebih efektif dan juga realistis. Next. Apa sih behavioral economics dan siapa tokohnya? Behavioral economics itu adalah cabang ilmu ekonomi yang memadukan teori ekonomi dengan psikologi untuk menjelaskan perilaku nyata manusia dalam mengambil keputusan. Salah satu tokoh penting dalam bidang ini adalah Richard Thaler, di mana beliau itu adalah peraih Nobel Ekonomi tahun 2017. Ia terkenal dengan nudge teorinya, yaitu dorongan perilaku, di mana beliau itu berpendapat bahwa kadang manusia itu butuh sedikit dorongan halus agar bisa mengambil keputusan yang lebih baik tanpa perlu paksaan ataupun larangan. Next. Nah, sebagai penutup bagian saya, mari kita lihat satu contoh kasus yang sangat terkenal, yaitu Stockholm Syndrome, di mana pada tahun 1973 terjadi perampokan bank di Swedia. 4 pegawai bank disandra selama 6 hari. Anehnya, setelah diselamatkan, keempat sandera tersebut justru membela si perampok. Mereka bahkan menggalang dana untuk membebaskannya. Ini jelas irasional di mata teori ekonomi klasik. Tapi, dalam behavioral economics, kasus ini menunjukkan bahwa keputusan manusia itu bisa dipengaruhi rasa takut, empati, atau keterikatan emosional yang terbentuk dalam kondisi ekstrim. Kasus ini membuka mata para ekonom bahwa kita tidak bisa memahami manusia hanya lewat angka dan juga logika. Emosi, pengalaman, bahkan trauma punya peran besar dalam pengambilan keputusan.
Jadi kesimpulannya itu melalui pendekatan behavioral economics ini kita belajar bahwa manusia itu tidak bukan hanya rasional tetapi juga makhluk sosial dan emosional yang membuat keputusan kompleks. Pendekatan ini juga menarik tapi juga sangat relevan untuk merancang kebijakan ekonomi yang benar-benar bisa diterapkan di dunia nyata. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ekonomi pengembangan yang behavioral ekonomi. Yang pertama yaitu Albert Simon yang memperkenalkan konsep bounded rationality yang menyatakan bahwa manusia punya keterbatasan dalam mengolah informasi dan tidak selalu bias buat keputusan sempurna. Selanjutnya ada dari Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Dengan penelitian mereka soal loss aversion menunjukkan bahwa manusia lebih sensitif terhadap kerugian dibanding dengan keuntungan. Mereka juga menunjukkan confidence atau rasa percaya diri berlebihan yang dapat mengacaukan keputusan. Yang ketiga yaitu mengenai Richard Thaler yang mengembangkan teori lebih jauh dengan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang seharusnya tidak relevan dalam teori ekonomi klasik justru sangat berpengaruh dalam perilaku nyata manusia. Selanjutnya, yaitu mengenai konsep dalam ekonomi behavior. Yang pertama yaitu bounded rationality oleh Herbert Simon yang mengakui bahwa kita tidak mungkin mengumpulkan dan mempertimbangkan semua informasi sebelum membuat keputusan sehingga terjadi keputusan yang tidak optimal. Kemudian ada teori supposedly irrelevant faktor atau SIP dari Richard Taylor yang menyatakan bahwa ada faktor-faktor yang menurut ekonomi klasik tidak relevan, tapi kenyataannya justru mempengaruhi keputusan. Contohnya, perubahan cara penilaian tujuan bias mempengaruhi perasaan puas mahasiswa, walau secara rasio hasilnya bisa lebih rendah. Konsep selanjutnya yaitu sunk cost, menunjukkan bahwa dalam ekonomi klasik, biaya yang sudah dikeluarkan seharusnya tidak dipikirkan lagi dalam membuat keputusan. Namun, dalam teori ekonomi, manusia sering mempertimbangkan biaya ini. Misalnya, tetap menyiapkan barang yang sudah tidak dipakai karena proses orang. Lalu, konsep selanjutnya itu endowment effect, yang terdapat keterkaitan emosional kita terhadap benda atau hal yang kita miliki sehingga nilainya terasa lebih tinggi. Contohnya, memberi hadiah ulang tahun berupa uang, kita terasa kurang bermakna dibandingkan memberi kue ulang tahun, walaupun nilainya sama. Selain itu, ada perbedaan antara statistik kematian dan dampak kematian seseorang yang dikenal secara personal, yang menunjukkan konsep statistical life dan identified life. Kemudian, konsep systematic bias terjadi ketika kita cenderung mengikuti kebiasaan atau pola yang sudah ada. Walaupun itu menyebabkan kesalahan keputusan, misalnya mahasiswa yang mengambil topik yang sama dengan seniornya. Contoh aplikasi dari konsep ini adalah strategi nudge. Dalam menabung, seperti memberi kotak khusus yang hanya bisa dibuka pada waktu tertentu untuk mendorong masyarakat menabung. Kemudian untuk konsep terakhir yaitu ensuring bias adalah kecenderungan kita terpaku pada informasi awal yang kita dapat. Misalnya saat membeli ponsel, kita cenderung mencari dan membandingkan produk dalam merek yang sudah dikenal saja. Atau dalam tawar-menawar harga, kita mudah terpengaruh oleh harga pembuka yang sangat tinggi meskipun harga negosiasi akhirnya sesuai dengan harapan penjual. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk materi yang berikutnya ada contoh-contoh pemanfaatan behavioral economies. Contoh yang pertama itu ada post irrelevant factor atau SIV, perubahan kecil yang tampak tidak relevan namun dapat mempengaruhi kepuasan pengguna. SIF ini menunjukkan bahwa hal-hal kecil yang dianggap tidak penting justru bisa sangat mempengaruhi perilaku manusia. Contohnya itu di Bandara Houston, banyak penumpang yang komplain karena koper mereka tuh terlalu lama keluarnya. Jadi bandara itu memberikan solusi yaitu mengubah jalur dari pesawat ke tempat pengambilan barang agar lebih jauh, sehingga waktu tunggu itu terasa lebih pendek karena penumpang perlu untuk
waktu yang lebih lama untuk sampai ke tempat pengambilan kopernya. Dan setelahnya keluhan itu berkurang drastis. Ini disebut post irrelevant faktor, hal yang tampaknya tidak penting namun sebenarnya punya dampak besar terhadap persepsi dan kepuasan. Contoh yang kedua ada pajak dan psikologi pembayar pajak. Motivasi membayar pajak itu dipengaruhi oleh rasa keadilan, norma sosial, dan moralitas. Orang tidak membayar pajak hanya karena takut kena denda, namun mereka juga mempertimbangkan apakah sistemnya adil dan apakah orang lain juga membayar. Kalau merasa dibohongi atau melihat orang kaya lolos pajak, mereka bisa kehilangan motivasi, sehingga kampanye pajak sering menyasar nilai moral seperti pajakmu untuk negerimu. Itu menyentuh rasa tanggung jawab, bukan sekadar kewajiban hukum. Next. Yang berikutnya ada nudge teori atau dorongan halus. Nudge teori ini merupakan cara penyajian pilihan bisa mendorong keputusan tertentu tanpa paksaan. Contohnya itu, di kantin sekolah, buah itu diletakkan di bagian paling depan dan eye level, sehingga anak-anak itu lebih sering memilih buah. Nah, di sini tuh tidak ada paksaan, tapi desainnya yang diarahkan agar anak-anak mengambil buah. Next. Yang berikutnya ada herd instinct atau efek kelompok, yaitu orang cenderung mengikuti mayoritas dalam membuat keputusan. Contohnya itu ketika kita melihat iklan, ada tulisannya 9 dari 10 orang memilih ini. Itu tuh memanfaatkan herd instinct. Karena di mana kita itu sering merasa lebih aman saat keputusan kita itu sama dengan kebanyakan orang. Contoh lainnya itu saat kita belanja online, kita lebih lebih tertarik dan lebih percaya untuk membeli produk yang udah banyak mendapatkan review positifnya, walaupun kita belum tahu kualitas aslinya, tapi setidaknya kita merasa ada keamanan tersendiri dengan melihat review-review yang positif. Next. Yang berikutnya ada framing effect dan loss aversion, yaitu cara informasi disampaikan mempengaruhi keputusan, di mana kerugian itu terasa 2 kali lebih menyakitkan dibanding keuntungan yang sama nilainya. Contohnya itu ada 2 kalimat. Kalimat yang pertama, Anda itu mendapat diskon 5.000. Dan kalimat kedua, Anda akan kehilangan 5.000 jika tidak bawa kantong sendiri. Secara nilai mereka memang sama-sama 5.000, tapi kalimat kedua itu biasanya membuat orang merasa lebih menyentuh karena manusia itu lebih sensitif terhadap kehilangan. Ini bisa dimanfaatkan dalam marketing atau kebijakan lingkungan. Next. Yang berikutnya ada cognitive bias. Bias kognitif menyebabkan manusia sering mengambil keputusan yang tidak rasional. Contohnya itu, eh, kalau kita melihat harga awalnya 1 juta, lalu ada diskon turun menjadi 500.000, kita sering merasa itu tuh murah, padahal bisa aja sebenarnya memang harga awalnya 500.000. Sekian presentasi materi saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan materi. Jadi, kesimpulan dari materi kami itu, Behavioral Economics merupakan cabang ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana faktor psikologis, sosial, moral, dan emosional memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi individu. Berbeda dengan pandangan neoklasik yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu rasional dan mengejar optimis, behavioral economics menyadari adanya bounded rationality, yang mana itu adalah batasan dalam berpikir rasional yang membuat manusia sering bertindak irasional. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai ekonomi keperilakuan. Kami berharap materi ini dapat memberikan pahaman yang lebih jelas tentang bagaimana aspek perilaku mempengaruhi keputusan ekonomi dalam konteks sejarah pemikiran. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.